Semangat Ibu. Lah, semangat nggak? Panjang apa pendek? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi Halim dan Ustazah Ajizah Nur Ali, yang insya Allah tanggal 7 Maret yang akan datang beliau akan memenuhi undangan Allah. Kita doakan kedua tamu Allah, guru kita ini, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, keselamatan, pergi dan pulang lancar, ibadahnya lancar, pulang tentunya membawa umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita muliakan guru kita Uminda Al-Mukarramah Sajahajah Nurbaiti MPDI Al-Hafizah. Alhamdulillah saya bisa hadir ke sini berkat undangan tamu Allah ya, serta sahabat saya ini Ustadz Fahri Muai. Alhamdulillah beliau teman saya waktu sama-sama nyari ilmu jadi guru. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah agar kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dipertemukan oleh Nabi, kita datang berziarah ke makamnya ya. Allahumma salli salatan, putus Pak, taman ala sayyidina. Ibu semangat. Tanhalu bihil muqadu wa tanfariju kurabu wa tuqada bihil hawaiju bihi raghaibu wa hasnul wa yustasghal ghamamu biwad karim alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli ma. Allahumma salli. Mohon maaf ya Pak kalau suaranya serak-serak basah.
dibanding Ustaz Fauzi. Masya Allah ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu saya ajak bersolawat? Yang pertama, mic-nya putus-putus nih Pak. Ada lagi nggak? Kejauhan apa baterainya? Hah? Palanya? Halo? Palanya gitu? Palanya jangan ditutup? Oke. Pala saya harus ditutup. Ustaz Muai, palanya jangan tutup. Blag ya, oke. Para bapak ibu sekalian, ini aja dah. Iya. Coba. Kenapa saya ajak bersolawat? Yang pertama, perintah solawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu Allah turunkan di bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat Nabi cintai, bulan di mana Rasulullah paling banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Dan yang paling penting lagi, bulan Sya'ban, bulan dilaporkannya amal-amal kita selama 1 tahun ke hadapan Allah ini di bulan Sya'ban. Makanya guru kita, Guru Fauzi ya, dan Ustazah Aziza Nur Ali, luar biasa nih umrohnya di bulan Sya'ban. Nabi paling suka ketika Rasulullah amalnya dilaporkan ke hadapan Allah, Nabi lakukan dengan melakukan ibadah puasa. Ya, supaya ketika dilaporin lagi ngapain Nabi? Puasa. Gitu ya. Nah, di tahun ini Ustadz Ahmad Fauzi, Ustazah Nur Aziza Nur Aliyah dilaporkan amalnya ke hadapan Allah sedang melakukan ibadah umroh. Masya Allah Pak ya, yang pahalanya sudah Nabi janjikan, al-umratu ilal umrati kafar. Orang yang bisa melakukan ibadah umroh, pahalanya apa Bu? Dihapus dosa-dosanya. Setiap orang pasti punya dosa, nggak ada orang yang nggak punya dosa. Salah satu cara menghapus dosa, berangkat umroh. Ya, makanya kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafar. Umroh yang satu, umroh berikutnya itu menghapus dosa-dosa. Makanya insya Allah ya, besok nih kami berangkat sebanyak 39 orang dan paketnya 4 kali umroh. Ustaz Fauzi mau Ustazah Azizah masih muda. Setiap hari umroh. Umroh pertama datang dari kota Jeddah. Niatkan untuk diri kita sendiri, biar dosa kita dengan sebab umroh Allah hapus. Umroh kedua, kita mikotnya dari Ji'ronah. Boleh dah tuh. Mau buat diri sendiri lagi, boleh. Mau buat orang tua, saudara, guru yang sudah almarhum, badal umrohkan, boleh. Cuma satu kali umroh untuk satu almarhum. Bukan kayak kirimin Fatihah apa ya, Bu ya? Dibarengin begitu. Enak banget Bu itu ya. Satu orang, satu almarhum, satu kali apa? Umroh. Kemudian esoknya hari ketiga kami berangkat lagi tuh, ambil mikot karena harinya hari Jumat ke Hudaybiyah, tempat di mana terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Dulu Nabi ketika umroh dari Madinah menuju ke kota Mekah, masuknya dari pintu Hudaybiyah. Ini saya mau tanya nih, Nabi haji dulu apa umroh dulu?
Oh, Nabi ngerjain haji dulu apa umroh dulu? Mantap, 100 hadiahnya umroh ini ya, dari Ustaz Muainar. Jadi para bapak ibu sekalian, Nabi itu sebelum melaksanakan ibadah haji, Nabi sempat 3 kali umroh sebelum berangkat haji. Umroh pertama tahun 6 Hijriah, datang Nabi dari Madinah ke kota Mekah, sampai di Hudaybiyah dilarang sama orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk. Mekah masih dalam kawasan penjajahan orang-orang kafir. Akhirnya nego, timbullah perjanjian Hudaybiyah, batal. Tahun itu Nabi nggak jadi umroh, padahal udah sampai di kota Mekah. Ya, ini pelajaran nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada saudara kita, tetangga kita udah nyampe bandara, umroh pulang lagi. Nah, ada nggak begitu? Jangan dikatain. Ya, kita manusia biasa. Nabi orang yang sangat dekat dengan Allah, kata Allah nggak bisa. Pulang Nabi, balik lagi ke Madinah. Tahun depannya, tahun 7 Hijriah, Nabi balik lagi umroh qadha, karena mengganti umroh yang tahun lalu nggak jadi. Tahun 8 Hijriah, Nabi balik lagi ke kota Mekah, ya, untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi masuknya dari pintu Ji'ronah. Makanya nanti umroh, tadi umroh kedua kami ambil mikot di Ji'ronah, umroh ketiga kami ambil mikot di Hudaybiyah, tempat di mana Nabi dilarang masuk ke kota Mekah. Nah, umrah yang keempat Rasulullah itu bareng dengan hajinya, yaitu tahun 10 Hijriah. Sekalian haji, sekalian apa? Umroh. Tahun berapa Nabi haji? Tahun 10. Ya, tahun 10 Hijriah. Itu haji pertama Nabi dan itu haji terakhir. Jadi Nabi itu hajinya cuma sekali seumur hidup, tidak berkali-kali. Kalau seandainya Rasulullah waktu itu hajinya berulang kali, kita pasti nggak mampu. Yang 1 kali aja masih belum pada haji, Bu ya. Ibu kalau daftar sekarang haji, berangkatnya 2070. Ya, udah akhir nenek-nenek begini, Bu ya. Masya Allah. Nah, baru lahir ya, lahir langsung daftar. Tapi jangan khawatir, Bu. Ya, haji panggilan, mati panggilan. Mau diratibin apa mau ditahlilin? Mau diratibin katanya guru. Ya, habis ratib tahlil ya. Masya Allah. Ya, tapi nggak apa-apa ibu sekalian. Tugas kita mendaftar, mengantri. Nanti Allah panggil pada waktunya, alhamdulillah. Enggak panggil juga alhamdulillah. Yang penting kita daftar ngantri sebagai tamu Allah. Nih, bulan Sya'ban, bulannya diturunkan perintah bersalawat. Nanti Ustaz Fauzi saja Ajizah ya. Bukan hanya bersalawat ibu sekalian, tapi beliau nanti akan ketemu dengan Rasulullah, datang ke rumah Nabi, berziarah, bertemu dengan Rasulullah, melambaikan tangan, sampaikan assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Apa kata Nabi? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang datang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kepadanya. Tuh, yang maha tuh, Bu. Ya. Insya Allah orang-orang yang datang ke kuburan Nabi, dialah yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu ibu sekalian, ruh Nabi bangkit melihat siapa di antara umatnya yang datang menziarahi kuburannya.
siapa orang yang datang menziarahi kuburanku, sama dengan dia menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi Ustaz Fauzi, Ustaz Azizah besok ketemu Nabi ketika masih hidup. Makanya selama 4 hari di Madinah ya, usahakan setiap hari bertemu, berziarah ke makam Rasul. Di mana rumah Nabi, Bapak Ibu sekalian? Ya, rumah Nabi persis di samping Masjid Nabawi. Kalau sekarang itu ada kubah yang berwarna hijau. Satu-satunya kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau, cuma satu. Di bawah kubah itu ada makam Nabi, ada makam Abu Bakar, dan ada makam Umar bin Khattab. Ya, 3 makam itu di bawah kubah. Itu rumah Nabi, ya itu kuburannya. Dulu rumah Nabi kecil, 4 meter kali 4 meter kayak rumah ini nih. Ini berapa meter kali 4 meter ya? Rumah Nabi itu cuma 4 meter kali 4 meter. Sama rumah Guru Fauzi jauh. Masya Allah ya. Rumah Nabi cuma 4 meter kali 4 meter. Di situ Nabi tinggal. Di situ Nabi selalu sholat qiyamul lail. Sampai-sampai Aisyah kalau lagi sholat, kepalanya suka kebentur dengkulnya Nabi ketika sholat. Aisyah tidur, di situ Nabi tidur, di situ Nabi juga qiyamul lail, di situ juga Nabi menerima tamu delegasi dari berbagai daerah. Rumahnya 4 kali 4, tidurnya di atas tikar, sampai-sampai pipi Nabi kelihatan bekas apa? Bekas tikar, Bu. Sehingga sahabat datang ke rumah Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau nggak pantas. Engkau pantasnya disejajarkan dengan para raja-raja Romawi yang tidur di permadani empuk, kasur yang mewah, kamar yang mewah. Apa kata Nabi? Itu semua tidak akan kami bawa mati. Berbeda sama kita ya, Bapak Ibu sekalian. Dulu orang kampung sini mungkin tidurnya pakai balek sama tikar. Dulu ya. Sekarang kagak ada AC-nya, kagak bisa tidur. Sama nggak begitu sama di kampung Jumalang dia? Ya, mama ya. Tidur sekarang kalau nggak ada AC kagak bisa apa? Padahal dulu mak, Bu, kalau tidur pakai kipas apa? Itu buat nyanyi, itu buat tidur juga ya. Masya Allah ya. Nanti Guru Fauzi, Ustazah Azizah akan melihat secara langsung bagaimana kuburan Nabi dan rumah Nabi. Sehingga Nabi jaminkan, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku, kata Nabi, dengan mimbarku, tempat aku berkhutbah, di situ ada tanah yang namanya disebut raudhah, taman surga. Tanah ini tanah surga. Orang yang bisa salat di raudhah, orang yang bisa berdoa di raudhah, mustajab doanya. Tanah raudhah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau orang-orang yang pernah duduk dan sholat di tanah raudhah, maka dia berhak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah nih ya, bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia. Nanti kita dilaporin oleh malaikat sedang umroh. Makanya pas sekarang Pak, hotel-hotel full, naik 300% harganya full. Kata travel, kalau udah naik kamarnya ada, mah hotelnya ada, nggak apa-apa. Ini udah naik harganya 300%, hotelnya langka. Saya kan kalau umrah tuh Pak selalu di depan. Kalau nggak Hilton ya Tower Zamzam, kalau nggak Tower Zamzam ya di Sofa, pokoknya depan. Di Hilton full, di Sofa full. Kemarin tinggal dicek Tower Zamzam. Saya tanya nih jamaah, Bapak Ibu, mau dipindahin ke Tower Zamzam nggak? Lah mau katanya, tapi nambah 1 juta, ya kan? Daripada kagak dapat hotel, nyampe sono di mana? Lontang lantung ya, jauh. Besok Tower Zamzam percis di depan Masjidil Haram. Saya selalu begitu Bu, karena saya ngukur diri saya. Saya aja Bapak Ibu sekalian,
yang baru usia 50 tahun. Tahun ini usia saya 50 tahun. Dulu waktu masih di bawah 50 tahun, hotelnya jauh dari masjid, no problem. Kaki saya, dengkul saya masih kuat. Sekarang ya pulang sa'i udah nggak mau jauh-jauh. Kata saya aja yang seusia gini udah sakit dengkul, apalagi nenek-nenek aki-aki ya. Tuh nenek-nenek udah bosan belonjor, puter sini puter sono ya Bu ya. Kakinya udah ada asam urat, kolesterol, betul nggak Bu? Ya. Disuruh jalan tawaf 1 kilo, sa'i 3 kilo, 4 kilo. Kalau di kampung saya tuh Bu, dari Ujung Harapan ke Babelan, nenek-nenek suruh jalan dari Babelan ke Ujung Harapan, kagak ada yang mau. Karena orang dulu triplak dari Buni aja ke Jumalang jalan ya. Emang agak punya mobil ya, modal dengkul doang ya. Jadi berat, capek. Kalau kita hotelnya di depan, pulang tawaf, pulang sa'i, naik ke atas. Nah kadang-kadang ya lebih cepat ke toilet hotel daripada ke toilet Masjidil Haram. Ya, komplit di situ mah. Mau belanja barang-barang branded ada, tinggal siapin apa? Cuannya. Ya Bu ya. Mau beli baju saja Ajizah yang satu baju itu 10 juta ada. Ya Allah, 10 juta ya. Mau barang-barang yang murah kaki 5 ada. Nang saja Ajizah saya anterin. Ya, kaki 5 di bawah. Ada itu di hotel itu tuh semuanya. Ya. Mau pusat kuliner ada. Ya, ada KFC, ada McDonald, ada supermarket besar, ada bakso. Nah, bakso itu ada, gado-gado, soto ya, ada. Lengkap dah di situ. Udah nggak kemana-mana ya. Ya, kalau hotel bintang 5 tidurnya enak, makannya juga apa? Enak, kemudian toiletnya juga apa? Enak. Saja Ajizah mah modern Bu ya. Lapangan dari Gabus Bu, dari Gabus nenek-nenek umroh sama saya bintang 5. Saya udah bilang, Nek, nanti kalau masuk ke kamar mandi yang ada titik merahnya airnya panas. Kalau titik biru airnya apa? Dingin. Ini mah udah buat baju, buka kutang, buka celana, ramen pencet, baik tuh lah kesiram. Masya Allah, kita masuk nenek-nenek. Untung baik nenek udah kisut, udah ngeresetrumnya juga. Coba kalau Ustadz ayo masuk. Ya. Nah, kalau nenek-nenek begitu. Sampai ke toilet kan ada 2. Satu yang buat pipis, itu yang klosetnya. Satu yang buat BAB. Aki-aki di BAB di tempat yang pipis. Lah kagak bisa disiram. Masya Allah. Kan main aki-aki ya. Saya pesan juga, Ki, kalau BAB di kloset jangan ditaekin kaki. Karena kalau di Buni nongkrong ya, bukan duduk. Kata saja Nurbaiti, gua kalau duduk ketika nggak puar-puar katanya. Akhirnya dia apa? Dia taekin kaki, ya kan? Pas dia taekin kaki bukan pecah doang itunya, kakinya masuk ke dalam toilet. Tolongin gua katanya. Nah pas kita masuk, ya Allah kakinya masuk ke toilet. Untung nenek-nenek ya, udah agak setrumnya. Nah kalau saya Ajizah mah mantap dah ya, orang modern bisa ya. Cuman sayang saya kasih sekamar berdua nggak mau, ya kan? Kan nambah bayarannya ya. Udah guru sono nggak apa kamar berdua biar ya gitu ya. Tiap hari begitu mulu ya. Lah itu pahalanya 100.000 kali lipat. Ya saya ada jamaah tuh ya dulu. Ya Allah guru saya kapan balik lagi ya? Itu begitu tuh mabini enak begitu udah bilang. Pakai ada bangetnya begitu ya Guru Fauzi. Tapi tenang, walaupun di Mekah saya pisahin ya, di Mekah di Madinah saya pisahin kamar berempat perempuan berempat laki-laki, tapi di Jeddah saya kasih sekamar berdua ya. Kalau pulang dia bunting lagi alhamdulillah. Jangan dinamain Jeddah ntar ya.
Namanya Jeddah lagi ya. Tapi kalau nggak dipakai Guru Fauzi sayang. Ya, Hotel Jeddah ada kolam renangnya, ada tempat ngejimnya. Ini mau umroh apa mau ngejim sih ya? Tapi itu fasilitas Bu. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Karena kan kita 11 hari berangkat, 11 hari, 1 hari nginep di Jeddah, 4 hari nginep di Mekah, 4 hari nginep di Madinah. Puas dah tuh. Alhamdulillah ya. Umroh Pak, kalau kelamaan juga banyak yang pada kusut. Ya, terutama kusut kantongnya. Nenek-nenek kata anaknya, Mak, kalau berangkat umroh udah jangan belanja apa-apa. Ya kan, dibekelin mah anaknya di rumah 1,5 juta, ditukarin real 200 real. Lagi orang pada belanja gigit jari aja. Gua kata dikasih cuma 1,5 juta, mana gua ya. Tuh, kalau kelamaan kusut kantongnya. Ya, kelamaan juga umrah pada sakit. Habis nenek-nenek, aki-aki kalau pulang tawaf, pulang sa'i, bukannya buru-buru tidur, kresek-kresek itu kamar tuh apa, koper dibalik lagi, pulang dari masjid oleh-oleh masukin koper, rasa kresek. Nek tidur nek, belum rapi teh. Tuh kerjaannya ya. Nah itu nenek-nenek lagi tuh nenek-nenek ya. Masya Allah nenek-nenek mulu ya. Ini nyampe mana tadi ngomong ya? Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kelebihan umrah di bulan Sya'ban adalah banyak-banyak kita melakukan salawat dan akan bertemu dengan Rasulullah. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, kelebihan yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan dipindahnya arah kiblat. Ya, kiblat kaum muslimin pertama kali adalah Baitul Maqdis di Palestina, di Masjidil Aqsa. Tuh kiblat kita tuh di Palestina. Ya, 16 bulan lebih Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Sering diejek, dicaci oleh orang-orang Yahudi Madinah. Kata orang Yahudi, ya Rasulullah, engkau kan punya Tuhan, ngapa kiblat engkau sama dengan kiblat kami? Palestina kan Pak, Yahudi di situ, Nasrani di situ, Muslim di situ. Sering diejek. Sehingga Nabi sering berdoa, ya Allah, palingkan wajah kami ya Allah ke Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Allah kabul. 16 bulan lebih Nabi menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Allah pindahkan, kata Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, palingkan wajahmu Muhammad ke Masjidil Haram. Dan itu perpindahannya terjadi di bulan Sya'ban. Ya, Masjidil Haram sekarang menjadi kiblat umat muslim. Di situ ada Baitullah. Orang yang datang ke Masjidil Haram mendapatkan 120 rahmat. 60 rahmatnya Allah berikan buat orang tawaf, 40 rahmatnya Allah berikan untuk orang-orang yang sholat, 20 rahmatnya Allah berikan untuk orang yang selalu ngeliatin Ka'bah. Ya, nanti Guru Fauzi sama Ustazah Aziza pertama masuk ke Masjidil Haram ya tawaf. Kan kalau kita sini masuk masjid kampung kita, apa-apa yang kita lakukan, Bu? Pertama kali kita masuk masjid di kampung kita, apa yang kita lakukan? Salat sunat tahiyat masjid. Tahiyat masjid, Masjidil Haram, tawaf. Makanya orang yang tawaf mendapatkan 60 rahmat Allah. Tawaf umrah. Habis tawaf pasti sholat. Ya. Ketika sholat itu Ka'bah depan kita. 120 rahmat itu pasti kita dapatkan ketika kita berada di depan Baitullah. Dari kampung Buni, Ka'bah sangat jauh. Ketika kita sholat, kita nggak bisa melihat Ka'bah. Ka'bah tidak ada di depan kita. Tetapi besok Ustaz Ahmad Fauzi dan Ustazah Azizah, Ka'bah di depan mata.
Setiap orang yang datang ketemu Ka'bah udah pasti dia mewek, nangis. Kata Guru Zahruddin almarhum dari Penggarutan ya. Cuma batu, orang yang datang ke Ka'bah tidak nangis, dia akan lebih keras dari batu. Batu aja katanya keluar air, masa mata lu kagak keluar air? Gitu Pak. Maka besoknya, makanya disebut apa? Tadi yang dibaca oleh qori kita, Bakkata Mubarakah. Ya, Bakkah itu Pak adalah emang tempat orang nangis. Ya, ingat anak, ingat keluarga, yang paling penting ingat dosa. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa datang ke rumahmu, dosa yang begitu banyak, tetapi engkau tetap berikan kami kesempatan. Banyak Bu orang yang datang ke Mekah nggak ketemu Ka'bah. Ada nggak Bu? Orang udah datang ke Mekah nggak ketemu apa? Ka'bah. Tempo hari saya haji Bu, nenek-nenek lagi, nenek-nenek nih. Ya, nyampe di Jeddah itu nenek-nenek berak-berak mulu, ya kan? Mana pergi haji dewek ya, nggak ada anak, nggak ada saudara, lah beraknya moncor, nggak ada yang ngurusin. Lah kita masuk ke airport Jeddah kan nggak bisa bantuin Bu, karena airportnya toilet laki-laki, toilet apa? Perempuan. Makanya saya mesen banget nih kalau nenek-nenek mau pergi kemana-mana, itu mulut jangan APB masuk. Ini di pesawat Fanta masuk, Sprite masuk, Coca-Cola masuk. Di rumah nggak pernah minum itu. Pramugari kretek datang, ibu mau minum apa? Fanta, Coca-Cola, Sprite, tiga-tiganya katanya. Masya Allah, ya. Baru diminum blablok ya. Akhirnya ibu sekalian, ketika sampai di Mekah tidak bisa dia melakukan ibadah, langsung masuk ke rumah sakit. Ya, rumah sakit sehari, 2 hari, 15 hari, 10 hari, ya nggak pulang-pulang. Makanya saya pesan sama jamaah, jangan sampai sakit di Mekah dan di Madinah. Kalau sakit di sana Bu, masuk rumah sakit Arab, nih rumah sakit Arab, tidak boleh keluar sebelum sembuh. Bukan pikirin bayarannya, bukan, nggak bayar udah. Jadi kalau ibu-ibu pengen masuk rumah sakit nggak bayar, nggak Mekah. Ya, bukan bayarannya. Pokoknya dia prinsipnya begitu. Masuk rumah sakit nggak boleh keluar sebelum sembuh. Ya, makanya kalau pergi umrah cuma 11 hari Pak ya, dia masuk rumah sakit, lah kita tinggal. Ya pasti kita tinggal. Warganya protes. Ustaz gimana sih? Saya kan umrah emang sama Ustaz, supaya emas saya ditungguin. Ya kan? Itu aturannya. Jangankan saya Bu, orang lain. Laki bini, lakinya masuk rumah sakit, bininya nggak boleh jenguk, atau sebaliknya, nggak ada. Itu urusan rumah sakit. Pokoknya kalau belum sembuh, belum boleh pulang. Makanya harus sehat. Hidup di sana harus penuh keseimbangan. Seimbang istirahatnya cukup, biar sehat. Seimbang makannya cukup. Besok Ustaz Fauzi, Saja Aziza makan sepuasnya. Hotel bintang 5, Masya Allah, itu makanan udah luar biasa. Daging, aneka daging, ayam, telur, buah-buahan, sayur mayur, oh semuanya udah ada. Tinggal mangap aja. Mangap Bu ya. Lengkap Bu. Makannya cukup, gizinya cukup, vitaminnya cukup, proteinnya cukup. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Ya. Ini kadang-kadang orang kampung Bu, jauh-jauh ambil hotel bintang 5, makannya garam goreng lagi. Ya, garam goreng mah boleh, tapi penambahan doang. Telur nggak doyan, ayam kagak doyan, sosis kagak doyan, daging kagak doyan. Ya, ngambilnya sama nasi putih sama apa? Garam goreng. Kagak punya tenaga Bu. Ya, ada telur dibawa ke kamar, dibawa doang Bu. Apel banyak, jeruk banyak. Kayu habis makan pagi bawa 2 ke kamar. Ntar makan siang bawa 2 ke kamar. Makan sore bawa numpuk tuh Bu. Pas pulang ditenteng. Mak, itu apa berat Mak? Apel kata Ustaz. Apel. Oleh-olehnya apa? Apel. Untuk siapa? Cucu. Gitu. Cucunya dibawain apa?
apel. Emang di Buni kagak ada apel, Bu ya? Ya, Masya Allah tuh, Bu, begitu, Bu. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ibu sekalian ya. Jadi nanti akan ketemu dengan Baitullah, kiblat yang selama ini kita menghadap sholat. Mudah-mudahan yang hadir semua kita doakan bisa ketemu Baitullah, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa ibadah umrah, ibadah haji, bisa ketemu dengan Rasulullah, kalau perlu bisa dikuburkan di samping kuburan Rasulullah. Kira-kira Ustaz Fauzi mau nggak begitu ya? Ustaz Fauzi ya, mati di kota Madinah. Masya Allah, Bu, orang yang bisa mati di kota Mekah, kota Madinah, luar biasa. Saya termasuk yang punya cita-cita itu, Bu. Saya selalu berdoa, ya Allah, kuburkan saya atau matikan saya ya di tanah yang sangat mulia, haram, tanah haram, Mekah dan Madinah. Coba bayangin, Bu, kalau kita mati, jenazah kita diletakkan dekat dengan Baitullah. Sini kan jauh ya. Yang kedua, yang nyolatin kita bukan 1000 orang, jutaan orang. Kalau kata Imam, sallu alal amwat, laki, perempuan yang hadir di Masjidil Haram, berangkat semua berdiri, sholat atas jenazah kita. Lah di Buni, sholat jenazah, berapa ribu yang nyolatin? Ya, Bu ya. Di sana luar biasa. Yang ketiga, Bu, dikuburkan dengan orang-orang soleh. Kalau kita mati di Mekah, dikuburkan di Ma'la, berdampingan dengan istri Rasulullah ya, Siti Khadijah, para ulama-ulama dunia, termasuk Syekh Maimun. Syekh Maimun tahun 2019 saya haji bareng beliau nih ya, 2019 bulan Agustus, panasnya minta ampun Mekah tuh sampai 50 derajat. Syekh Maimun pergi haji, meninggal dunia. Cuaca Mekah kayak gini, Bu, adem 2 hari. Masya Allah, diprioritaskan sama kerajaan Saudi Arabia, dimakamkan di Ma'la. Umrah kemarin saya datang berziarah ke sana ya. Ulama Indonesia yang luar biasa ya. Kalau kita mati di Madinah, Bu, dikuburkan di samping kuburan Nabi. Kata Nabi apa? Siapa orang yang datang ke Madinah, kemudian dia mati di Madinah, dikuburkan di samping kuburanku, aku orang yang pertama menjadi saksi di hadapan Allah. Oh, luar biasa. Makanya boleh kita cita-cita apa? Mati di Mekah atau mati di mana? Di Madinah. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Yang paling penting kita minta, ya Allah, ada satu doa Bapak Ibu sekalian. Doa yang diajarkan oleh Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad ya, dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Wasaya Al-Imaniyah. Nih, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ini yang kita minta, Bu. Ya Allah, tutup ajal kami, mati kami dalam keadaan beragama Islam. Tutup ajal kami, Allah, mati dalam keadaan beriman. Tutup ajal kami, Allah, mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Ya, lagi sholat mati, alhamdulillah. Lagi zikir mati, alhamdulillah. Lagi majelis taklim mati, alhamdulillah. Ya, jangan sampai mati di atas perut jablay. Nah, na'udzubillah, Bu ya. Jangan sampai lagi nyolong mati, na'udzubillah. Makanya ya Allah, makhtim lana bil khair. Tutup ajal kami, Allah, dalam melakukan kebaikan. Wakhtim lana bis sa'adah, ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan bahagia. Dan yang paling penting, husnul khatimah. Ya, dulu-dulu masih muda sering melakukan dosa dan maksiat, tapi ternyata Allah kasih husnul khatimah. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah, semakin ditinggalkan dosa dan maksiat, semakin dekat dengan Allah. Setiap hari bersolawat, setiap hari beristighfar, setiap hari bertasbih. Itu semua adalah kanzun min kunuzil jannah. Ya, tabungan daripada tabungan surga. Pengen, Bu, masuk surga?
Mari sama-sama kita membacakan tasbih ya. Ada 4 kalimat yang Allah sangat suka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Ayo Bu, Pak, semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil aziz. Satu kali Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billah. Udah 40 menit Bu. Ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat guru kita, Guru Haji Ahmad Fauzi Halim dan Ustazah Ajizah Nur Ali. Sehat, panjang umur, berkah, lancar, selamat pergi dan pulang. Yang ditinggal selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi Bapak Ibu sekalian, niatin untuk diri masing-masing. Ya Allah, berkat karamah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk menjadi tamu. Ya, niatin dalam hati ibu bapak masing-masing, biar kita semua sama-sama bisa bertemu dengan Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah sebelum ajal kita menjemput kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya kalau kepanjangan. Ya, namanya juga baru kali ini ke Buni ya. Insyaallah mudah-mudahan hari ini saya datang, bulan depan, bulan berikutnya akan ada warga Buni yang bisa ngikut lagi bersama-sama ibadah umrah ya. Insya Allah nanti saya akan berangkat kembali tanggal 2 Syawal. 2 Syawal tuh. Hari raya pertama masih di sini. Hari raya keduanya langsung sudah terbang ke kota Mekah dan kota Madinah. Silahkan yang mau berminat datang saja ke kantor saya atau bisa diantar nanti sama Guru Fauzi. Mau umroh dulu baru bayar boleh. Mau bayar dulu baru umroh boleh. Mau yang mana Bu? Bu, umroh dulu baru bayar, apa bayar dulu baru umroh? Umroh dulu bayar. Terbangnya kapal di. Karena umrohnya apa? Kredit. Ya kan? Tapi insya Allah nanti akan kami layani. Ya, umroh dulu nggak apa-apa baru bayar, atau bayar dulu baru umroh nggak apa-apa. Ya kan? Cuma dit gitu ya. Nah, talangin. Yang penting talangnya kayak ini nih, nggak bocor tuh ya. Talangnya nggak bocor ya. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami akan berangkat tanggal 7 Maret, pulang tanggal 17 Maret. Pesawatnya Garuda Indonesia, hotelnya di Mekah itu Tower Zamzam, kemudian di Madinah itu Nuzul Royal Inn, pas depan pintu gerbang utama Masjid Nabawi ya.
Insyaallah mudah-mudahan perjalanan kami lancar. Semua Bapak Ibu yang hadir juga tidak lupakan kami doakan semuanya. Dan terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.